semuanya. Kami dari kelompok 1. Pada video kali ini kami akan membahas materi aplikasi integral, yaitu menghitung luas daerah grafik dan volume benda putar beserta memvisualisasikannya dalam GeoGebra. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Maria Gracia Norseran dan teman saya Rufina Sintia Rodriguez dan teman saya Yosefa Victoriana Jonelsi Ago. Demikian perkenalan singkat dari kami. Selamat menyaksikan. Baik, saya Maria Gracia Norseran. Saya akan menjelaskan tentang menghitung luas daerah nomor 1 dan nomor 2. Kita masuk pada nomor 1 dengan Y sama dengan 1/2 X pangkat 2 ditambah 4 dengan Y sama dengan 0, X sama dengan 0, dan X sama dengan 3. Langkah pertama, kita gambarkan grafik fungsinya yaitu Y sama dengan 1/2 X pangkat 2 ditambah 4 dengan Y sama dengan 0, X sama dengan 0, sampai X sama dengan 3. Kita namakan fungsi ini dengan fungsi f. Berikut gambar grafiknya. Daerah yang diarsir kita namakan dengan daerah A. Langkah kedua, hitung luas daerah A dengan menggunakan integral tentu dengan partisi ke sumbu X dengan batas atas sama dengan 3 dan batas bawah sama dengan 0. Maka integralnya menjadi integral dari 0 sampai 3 1/2 X pangkat 2 ditambah 4 dx sama dengan 1/2 dikali X pangkat 2 tambah 1/2 tambah 1 ditambah 4X di pangkat 0 tambah 1/0 tambah 1 dari 0 sampai 3 sama dengan 1/2 dikali X pangkat 3/3 ditambah 4X dari 0 sampai 3 sama dengan 1/6 X pangkat 3 ditambah 4X dari 0 sampai 3 sama dengan 1/6 3 pangkat 3 ditambah 4 kali 3 dikurangi 0 sama dengan 27/6 ditambah 12 sama dengan 27/6 ditambah 72/6. Kita dapatkan hasilnya yaitu 99/6 dibulatkan menjadi 16,5. Jadi luas daerah A atau kurva 1/2 X pangkat 2 ditambah 4 dengan interval X sama dengan 0 hingga X sama dengan 3 dan Y sama dengan 0 adalah 99/6 satuan luas atau 16,5 satuan luas. Baik, kita masuk pada nomor 2. Y sama dengan 2 kurang X pangkat 2 dengan Y sama dengan X, X sama dengan min 2, dan X sama dengan 0. Langkah pertama, kita gambarkan grafik dari kedua fungsi. Berikut gambar grafiknya. Kita namakan Y sama dengan 2 kurang X pangkat 2 sebagai fungsi f dan Y sama dengan X sebagai fungsi g. Interval dari X sama dengan min 2 hingga X sama dengan 0. Daerah arsiran kita namakan dengan daerah B. Langkah kedua, hitung luas daerah B dengan menggunakan integral tentu dengan batas atas sama dengan 0 dan batas bawah sama dengan min 2. Maka integralnya menjadi integral min 2 sampai 0 2 kurang X pangkat 2 dikurang X dx. Fungsi f kurang fungsi g karena fungsi f berada di sebelah atas fungsi g. Integral min 2 sampai 0 2 kurang X pangkat 2 kurang X dx sama dengan 2X pangkat 0 tambah 1/0 tambah 1 kurang X pangkat 2 ditambah 1/2 ditambah 1 dikurang X pangkat 1 ditambah 1/1 tambah 1 dari min 2 sampai 0 sama dengan 2X kurang X pangkat 3/3 dikurang X pangkat 2/2 dari min 2 sampai 0 sama dengan 0 kurang 2 dikali min 2
kurang min 2 pangkat 3 per 3 dikurang min 2 pangkat 2 per 2 sama dengan 0 kurang min 4 tambah 8 per 3 dikurang 2 sama dengan 0 dikurang min 10 per 3 sama dengan 10 per 3 atau 3,33. Jadi, luas daerah B atau daerah yang diapit kedua fungsi adalah 10 per 3 satuan luas atau 3,33 satuan luas. Baik, saya Yosefa Victoria Ningginel Siagul. Saya akan menjelaskan tentang menghitung luas daerah nomor 3 dan nomor 4. Soal nomor 3, Y sama dengan akar X dengan Y sama dengan X tambah 6. Penyelesaiannya, kita gambarkan grafik dari garis Y sama dengan X tambah 6 dan kurva Y sama dengan akar X. Garis Y sama dengan X tambah 6 kita namakan garis G, dan kurva Y sama dengan akar X kita namakan kurva F. Karena dalam soal belum tertera intervalnya, maka dapat dicari interval atau batas daerah kedua fungsi tersebut dengan mencari titik potong. Kita samakan dulu kedua fungsi tersebut. Jadi, X tambah 6 sama dengan akar X, X kurang akar X tambah 6 sama dengan 0. Nah, persamaan berikut tak mempunyai solusi, sehingga tidak ada titik potong di antara kedua fungsi. Akibatnya, daerah yang diapit oleh kedua fungsi menjadi tak berhingga atau tak terbatas, sehingga nilai luas dari daerahnya tak dapat dihitung karena tidak ada batas bawah dan batas atas. Nah, akibatnya menghasilkan integral tak tentu, yaitu integral Gx kurang Fx dx. Karena fungsi G di atas fungsi F, maka integral X tambah 6 kurang akar X dx. Jadinya X pangkat 1 tambah 1 per 1 tambah 1 tambah 6X pangkat 0 tambah 1 per 0 tambah 1 kurang X pangkat 1 per 2 tambah 1 per 1 per 2 tambah 1 tambah C sama dengan X kuadrat per 2 tambah 6X kurang 2 per 3 X pangkat 3 per 2 tambah C. Jadi, luas daerahnya tak berhingga dan tak dapat dihitung nilainya tanpa batas atas dan bawah dan tanpa perpotongan kedua fungsi. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. X sama dengan Y kuadrat kurang 2Y dengan X kurang Y kurang 4 sama dengan 0. Penyelesaiannya, gambar grafik kedua fungsi kita namakan F untuk X sama dengan Y kuadrat kurang 2Y dan G untuk X kurang Y kurang 4 sama dengan 0 atau X sama dengan Y tambah 4. Daerah yang diarsir seperti gambar berikut dapat disebut juga dengan daerah C. Karena dalam soal belum tertera intervalnya, maka dapat dicari interval atau batas daerah kedua fungsi dengan titik-titik potong. Kita samakan dulu kedua fungsi tersebut. Jadi, Y kuadrat kurang 2Y sama dengan Y tambah 4. Y kuadrat kurang 2Y kurang Y kurang 4 sama dengan 0. Y kuadrat kurang 3Y kurang 4 sama dengan 0. Cari solusinya dengan pemfaktoran. Jadi dapatnya Y sama dengan 4 atau Y sama dengan negatif 1. Jadi interval yang didapatkan yaitu dari nilai Y sama dengan negatif 1 hingga Y sama dengan 4. Hitung luas daerah dengan menggunakan integral tentu dengan batas atas sama dengan 4 dan batas bawah sama dengan negatif 1. Maka integralnya menjadi integral dari negatif 1 sampai 4 Y tambah 4 kurang Y kuadrat kurang 2Y dy. Fungsi G kurang fungsi F karena fungsi G berada di sebelah kanan fungsi F. Integral dari negatif 1 sampai 4 negatif Y kuadrat tambah 3Y tambah 4 sama dengan negatif Y pangkat 2 tambah 1 per 2 tambah 1 tambah 3Y pangkat 1 tambah 1 per 1 tambah 1 tambah 4Y pangkat 0 tambah 1 per 0 tambah 1 dari negatif 1 sampai 4. Negatif Y pangkat 3 per 3 tambah 3 per 2Y
kuadrat tambah 4Y dari negatif 1 sampai 4. Negatif 4 pangkat 3 per 3 tambah 3 per 2 kali 4 per 2 tambah 4 kali 4 kurang negatif 1 pangkat 3 per 3 tambah 3 per 2 kali negatif 1 kuadrat tambah 4 kali negatif 1 sama dengan negatif 64 per 3 tambah 24 tambah 16 dikurang 1 per 3 tambah 3 per 2 kurang 4 sama dengan 56 per 3 tambah 13 per 6 sama dengan 125 per 6 sama dengan 20,83. Jadi, luas daerah C atau daerah yang diapit oleh kedua fungsi adalah 125 per 6 satuan luas atau 20,83 satuan luas. Selanjutnya, saya Rufina Suntiara Request akan menjelaskan bagian 5. Jadi soal nomor 5 yaitu X sama dengan 4Y pangkat 4 dan X sama dengan 8 kurang 4Y pangkat 4. Jadi di sini terdapat buah fungsi. Nah, langkah pertama adalah kita akan menggambar grafik dari kedua fungsi tersebut. Nah, kita beri nama fungsi F untuk X sama dengan 4Y pangkat 4 dan fungsi G untuk X sama dengan 8 kurang 4Y pangkat 4. Nah, berikut adalah gambar dari grafik kedua fungsinya. Nah, di sini saya akan menampilkan daerah yang sudah diarsir. Kita sebut daerah ini dengan daerah D. Kita bisa menghitung atau menganalisis daerah arsirannya dengan langkah berikutnya. Nah, langkah kedua adalah mencari interval atau batas daerah dengan titik berpotongan kedua fungsi. Di sini kita akan menemukan daerah yang diapit oleh kedua fungsi dan yang telah saya tunjukkan, yaitu sudah diarsir tadi. Jadi yang pertama adalah kita mencari titik potong dari kedua fungsi dengan menyamakan kedua ruas fungsi. Jadinya 4Y pangkat 4 sama dengan 8 kurang 4Y pangkat 4. 4Y pangkat 4 tambah 4Y pangkat 4 sama dengan 8. Lalu 8Y pangkat 4 sama dengan 8. Kita sederhanakan 8-nya menjadi Y pangkat 4 sama dengan 1. Jadi solusi dari persamaan tersebut adalah Y sama dengan 1 atau Y sama dengan negatif 1. Jadi intervalnya dari Y sama dengan negatif 1 sampai Y sama dengan 1. Setelah mendapatkan intervalnya, langkah ketiga yaitu kita hitung luas daerah yang diapit oleh kedua fungsi dengan fungsi F yaitu X sama dengan 4Y pangkat 4 dan fungsi G yaitu X sama dengan 8 kurang 4Y pangkat 4. Di sini jika kita bawa ke integral, maka batas bawahnya adalah negatif 1 dan batas atasnya 1. Di sini fungsi F kurang fungsi G karena fungsi F berada di sebelah kanan fungsi G. Jadinya integral dari negatif 1 sampai 1 dari 8 kurang 4Y pangkat 4 kurang 4Y pangkat 4 dy sama dengan integral dari negatif 1 sampai 1 8 kurang 8Y pangkat 4 dy. Nah, di sini kita integralkan jadinya 8Y pangkat 0 tambah 1 per 0 tambah 1 kurang 8Y pangkat 4 tambah 1 per 4 tambah 1 dari negatif 1 sampai 1. Setelah itu kita dapatkan nilainya, kemudian kita substitusi batas atas dan batas bawah ke dalam fungsi. Nah, integral yang kita dapat yaitu 8Y kurang 8 per 5 dikali Y pangkat 5. Kita masukkan, kita substitusikan nilai batas bawah dan batas atasnya dengan batas bawah, dengan batas atas dikurang batas bawah. Jadinya hasilnya 64 per 5 atau kita bulatkan menjadi 12,8. Jadi, dari kedua fungsi tersebut, yaitu X sama dengan 4Y pangkat 4 dan X sama dengan 8 kurang 4Y pangkat 4, itu mempunyai luas daerah atau kita sebut dengan daerah D tadi adalah 64 per 5 satuan luas atau 12,8 satuan luas. Sekian penjelasan luas daerah dari kami. Terima kasih. Selanjutnya adalah menghitung volume benda putar yang akan dijelaskan oleh saya,
Vina Cynthia Rodriguez. Jadi di sini benda putar yang akan kami hitung dengan kurvanya yaitu Y sama dengan akar 2 dari 9 kurang X kuadrat dengan Y sama dengan 0, X sama dengan negatif 2 sampai X sama dengan 3 diputar terhadap sumbu X dengan menggunakan metode cincin. Langkah pertama, kita gambarkan dulu grafik dari kurva Y sama dengan akar 2 dari 9 kurang X kuadrat dan dibatasi oleh garis Y sama dengan 0 atau sumbu X dan dengan interval X dari X sama dengan negatif 2 sampai X sama dengan 3. Nah, berikut merupakan tampilan grafik kurvanya dalam 2D atau 2 dimensi. Kita namakan kurva Y sama dengan akar 2 dari 9 kurang X kuadrat dengan fungsi G. Kita namakan dengan fungsi G. Kemudian, daerah arsiran yang terbentuk di bawah kurva Y dan dibatasi oleh garis Y sama dengan 0 dengan interval X dari negatif 2 sampai 3, kita sebut dengan daerah P. Kemudian, untuk menghitung volume benda putar, kita gunakan pendekatan irisan, hampiri, jumlahkan, dan ambil limitnya. Jadi, yang pertama yaitu kita untuk menghitung volume benda putar, langkah kedua yaitu kita partisikan daerah P terhadap sumbu X. Di sini kita partisikan terhadap X karena terlihat lebih mudah untuk dihitung dalam delta X atau dx. Nah, kemudian jika partisi atau irisannya berbentuk persegi panjang, maka yang akan menjadi lebar adalah delta X dan yang menjadi tinggi atau panjangnya adalah Gx. Nah, di sini partisi yang kami tunjukkan merupakan salah satu perwakilan dari partisi lainnya. Kami mengambil satu partisi untuk diwakilkan. Jadi di sini ada delta X sebagai lebar dan Gx-nya sebagai tingginya. Setelah kita partisi, langkah yang ketiga adalah putar terhadap sumbu putar. Di sini kita putar perwakilan satu partisi tadi, salah satu partisi tadi terhadap sumbu putar yaitu sumbu X. Setelah diputar, ternyata didapatkan bahwa benda yang terbentuk adalah cakram, bukan cincin. Berarti di sini kita menggunakan metode cakram, bukan metode cincin. Karena yang terbentuk adalah cakram dan tidak ada jarak antara daerah arsiran dengan sumbu putar, sehingga tidak terbentuk cincin. Tidak ada lubang cincinnya, karena tidak ada jarak antara daerah arsiran dengan sumbu yang diputar. Nah, kita bisa lihat sendiri di sini bahwa bendanya dengan sumbu putar itu menyatu. Nah, tadi adalah bentuk 2D-nya. Berikut adalah tampilan 3 dimensi dari daerah P ketika diputar terhadap sumbu X. Bisa kita lihat pada videonya, itu membentuk sebuah benda putar tanpa lubang tengah atau lubang cincinnya, dan dia merupakan sebuah bangun ruang yang dimana memiliki alas seperti cakram. Di 3D ini bukan satu partisi saja yang berputar, tetapi semua partisi yang berada di daerah P itu berputar terhadap sumbu X. Langkah 4 itu kita hitung volume benda putarnya. Nah, tadi setelah kita mendapatkan benda putarnya, kita hitung volumenya. Nah, kita melakukan pendekatan dengan cakramnya. Nah, kita lihat di sini bahwa karena terbentuk cakram, di sini terdapat jari-jari cakram yaitu adalah tinggi atau panjang dari persegi panjang yaitu Gx dan jari-jari cakram yaitu lebar atau tebal dari cakram. Setelah kita mendapatkan bahwa tebalnya adalah delta X dan jari-jarinya adalah Gx, kita melakukan pendekatan volumenya, yaitu dengan V sama dengan luas alas kali tinggi. Jadi ini merupakan volume dari cakram. Luas alas dari cakram tersebut adalah lingkaran, berarti kita masukkan V sama dengan PR kuadrat kali T. Kemudian kita substitusikan, kita melakukan pendekatan, jadinya delta V mendekati pi Gx kuadrat dikali delta X. Setelah itu, kita bawa bentuknya ke integral menjadi V sama dengan pi dikali integral dari negatif 2 sampai 3 dari pangkat 2 dari akar 2 dari 9 kurang X kuadrat dx. Masih dalam langkah keempat, kita hitung volume benda putarnya dengan kita mengintegralkan fungsi tersebut. Setelah tadi akar keduanya dikuadratkan, kembali ke bentuknya sendiri, kemudian kita integralkan
Selanjutnya, kita substitusikan nilai batas atas dan batas bawah ke dalam integral tersebut, atau hasil dari integral tersebut. Setelah disubstitusi, kita mendapatkan nilai volume benda putarnya, yaitu 100 pi per 3. Nah, jadi di sini kita menghitung volume benda putarnya dengan menggunakan metode cakram. Jadi, volume benda putar kurva tersebut adalah 100 pi per 3, satuan volume, atau 104,71 satuan volume. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Pembahasan materi dari kami, karena kalau dilanjutkan pun dia sudah berbahagia bersama yang lain. Dadah.